Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mita Swarna selaku Kepala Sekolah SDN BD 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN BD 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan hari ini, kegiatan kita kumpul yang kedua dalam tema diseminasi penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Mita Swarna, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang. Kegiatan hari ini adalah kombel, ya, komunitas belajar diseminasi penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita nyantai aja, nggak usah tegang-tegang, kita semua belajar termasuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya sambutan wakil ketua kombel kepada Pak Yudi Deswantoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berharap pada kegiatan pagi hari ini nanti teman-teman juga mulai aktif. Apa ide kreatif panjenengan bisa kita sharingkan di sini. Di sini semuanya belajar. Kita nanti menerima ilmu dari Bu Septi. Kalau ada yang kurang, ada masukan, silahkan nanti aktif memberi masukan, memberi sanggahan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan acara kita pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu acara inti pada Bu Septi Puspita Cakane SPT selaku narasumber kita hari ini. Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Mita Swarna selaku Kepala Sekolah SD Negeri BD 1, dan juga yang saya hormati seluruh teman-teman rekan guru SD Negeri BD 1. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di siang hari ini panjenengan semuanya bersedia menyempatkan meluangkan waktu untuk kita ngobrol bersama, sharing bersama dalam kegiatan kombel yang mana isinya saya minta izin untuk menyampaikan, mendiseminasikan salah satu dari modul calon guru penggerak, yaitu budaya positif. Sedikit banyak nanti akan saya paparkan terkait tentang budaya positif di sekolah. Di sini saya bukan menjadi narasumber yang menggurui, boten, saya juga belajar. Jadi di sini kita nanti sharing bareng seperti itu nggih Bapak Ibu. Pertama saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Di sini mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi kita harapkan di sekolah kita ini nantinya akan terbentuk suatu budaya positif yang mana sudah kita tanamkan sejak dini pada diri anak-anak kita. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui atau ingin mencari jejak pendapat dari panjenengan, setuju atau tidak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian
Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo saya minta pendapat panjenengan nggih. Satu guru menyampaikan satu ulasan pertanyaan. Monggo siapa terlebih dahulu? Jangan takut nggih. Kemana tegang banget toh? Kemana nggih tegang loh. Monggo, kira-kira Bu Sule atau Bu Ika, Pak Yudi? Kok diabseni satu-satu loh nggih, monggo. Nggih, salah satu dulu saja. Apakah Bapak atau Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pendapat pribadi nggih ini. Hukuman itu menurut saya itu tidak 100% bisa mendisiplinkan anak. Karena anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi ada jenis anak yang mungkin dengan dihukum baru dia mau disiplin apabila dia melanggar aturan. Tetapi ada juga tipe anak yang dengan nasihat saja, dengan perkataan halus saja, itu dia bisa berubah. Jadi kembali kalau menurut pendapat pribadi kami itu tipe anak, kembali ke tipe anak. Tipe anak itu terbentuk juga dari, tidak hanya dari anak, dari lingkungan sekitar anak. Apakah di lingkungan rumahnya terbiasa dengan pendidikan yang keras, ataukah di rumahnya terbiasa dengan pendidikan yang dengan disiplin yang biasa, dalam arti orang tuanya tidak galak, bahasanya seperti itu. Apabila dia terbiasa dengan perkataan saja sudah apa namanya Bapak Ibu, sudah manut istilahnya bahasa Jawanya, saya kira anak melanggar diberi nasihat saja sudah bisa. Tapi kalau dia dari latar belakang orang tua yang keras, mungkin terbiasa dengan didikan yang keras, ya kembali lagi, kalau tidak keras ya tidak akan berubah menjadi disiplin. Jadi menurut pendapat pribadi kami, hukuman itu belum tentu atau tidak menjadi jaminan anak berubah menjadi disiplin. Itu Bu narasumber untuk poin 1. Untuk poin yang lain monggo teman-teman mungkin ingin menambahkan. Terima kasih Pak Yudi. Jadi menurut Pak Yudi, disiplin itu belum tentu menjadikan sebuah kedisiplinan ya. Jadi tidak setuju ya intinya. Monggo soal berikutnya, soal pertanyaan berikutnya. Bika, Bu Ika itu pengen angkat tangan tapi malu-malu gitu sih. Terima kasih Bu narasumber atas waktu yang diberikan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Saya memilih yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut pandangan pribadi, seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi Triswantoro bahwa hukuman itu belum tentu 100% mendisiplinkan anak. Begitu pula menurut saya, poin kedua ini belum tentu dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa jadi suatu saat anak diberi hukuman hal positif membaca, tapi dia hanya sekedar melakukan apa itu membacanya saja, hanya sekedar melakukan membersihkan saja tanpa mengetahui hubungan antara hal positif yang dia lakukan dengan hukumannya tadi, itu kesalahannya tadi maksud saya, gitu. Jadi bisa jadi memang seharusnya kita telusuri dulu apa kebiasaan anak di rumah, bagaimana anak itu di rumah, sifatnya anak itu bagaimana. Jadi memang benar poin kedua ini hampir sama menurut saya pribadi dengan poin yang pertama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Nah, ya jadi menurut Bu Ika, pemberian hukuman
dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu juga belum dapat mendisiplinkan anak. Ya, seperti itu. Memang terkadang anak-anak itu hanya menggugurkan kewajibannya, ya. Karena pada waktu itu mungkin dia takut nanti kalau dimarahi gurunya, jadi ya sudah saya baca aja, nggak tahu maknanya bagaimana, seperti itu. Yang penting saya baca daripada nanti dihukum sama guru saya, atau mungkin nanti kalau saya nggak baca saya nggak boleh masuk kelas, ya. Karena kan dia punya rasa takut, kekhawatiran seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga, Sintan, Bu Vera juga boleh. Oke. Kita coba dari kata hukuman. Hukuman dari dalam arti di sini kan langsung dapat mendisiplinkan anak. Berarti sebelum ada hukuman berarti ada proses, ada prosedur, ada awal, kan begitu deh. Sekali katakanlah kalau anak melakukan sesuatu diingatkan, kemudian diingatkan dikasih peringatan baik tulis maupun ucapan. Kalau sudah ketiga kali itu namanya hukuman. Hukuman ini ada kemungkinan yang resiko, sebuah resiko yang harus dijalani. Pertanyaan resiko itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Artinya apa? Nanti kalau sudah kena hukuman maunya apa? Nah, jadi tingkat kesadaran di sini dikembalikan kepada yang bersangkutan. Makanya di situ dimunculkan rata-rata komitmen awal. Kalau bahasa di kelas itu kemarin apa? Kesepakatan awal. Kesepakatan kelas. Jadi dari kesepakatan itu kan muncullah namanya mayoritas suara, kan begitu ya. Nah, siapa yang mayoritas suara itu yang memenangkan sebuah hukuman. Nah ini kalau mayoritasnya melakukan hukuman berarti ada tindakan. Kalau anak ini mayoritas kecil tidak mendukung hukuman berarti tidak ada hukuman. Makanya di situ namanya hukuman itu adalah kata-kata menurut saya yang paling berat. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan itu dengan tolak ukur. Mestinya kan tolak ukur itu. Tolak ukur dalam arti ada apa ya? 100 orang tolak ukur itu. 100 orang yang melanggar siapa baru terukur. Kalau nggak ada jumlahnya berarti tidak, itu individu. Sehingga ya apa yang dikatakan Pak Yudi itu benar. Kalau lingkungannya keras ya seperti tiap hari ada hukuman, ya hukuman wajar itu. Dunianya memang keras. Kalau kita melihat film-film itu dunia keras. Tapi kalau dunia itu orang tuanya kaya, orang tuanya bolak-balik berdunia disayang, dia kapan menerima hukuman lama akan menjadikan dewasa. Dan prosesnya dalam dewasa itu karena tindakan dia baru tahu, nah itu menjadikan dewasa, menjadikan mengerti. Jadi hal-hal yang demikian menurut saya itu secara umum aja hukuman ini kalau menurut saya belum ada tolak ukurnya. Kalau tolak ukurnya mesti hukuman 17 tahun ke atas kan sudah aturan jelas. Kalau yang namanya anak-anak ini harus perubahan tingkah laku yang harus kita gali lebih dalam. Jadi, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Kalau saya pernyataan belum setuju, namanya hukuman itu berat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wiranya. Betul sekali ya. Namanya hukuman itu lebih ke arah yang mengerikan. Jadi ketika anak dihukum, istilahnya saja hukuman itu memaksa, itu kok sebuah paksaan untuk anak-anak itu berubah. Jadi perubahannya itu tidak dari dalam, tetapi dari luar, dari eksternal. Dan biasanya anak-anak yang dihukum pun itu bisa mengulangi lagi, seperti yang dikatakan Pak Yudi, Pak Wita tadi. Kembali lagi di rumahnya itu seperti apa? Kalau anak biasa dihukum itu biasanya seperti kebal, gitu. Kalau biasa dipukul, ya nanti ya kebal, dipukul rasanya juga seperti ini, kan kebal. Ya, jadi untuk pertanyaan yang ketiga,
Apakah Bapak Ibu setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut panjenengan setuju apa tidak? Jadi kita itu seperti mengiming-iming, maringi iming-iming, memberi hadiah ke anak-anak. Kan ini penghargaan ya. Jadi kalau memberi penghargaan berarti yang baik-baik. Misal, kamu nanti kalau dapat nilai 100, Ibu belikan sepeda, seperti itu. Nah, apakah penghargaan seperti itu dapat meningkatkan motivasi belajar? Tidak, ya. Itu hanya sementara. Jadi kalau anak itu akan dia tidak akan belajar kalau tidak mendapat penghargaan. Nah, suatu ketika karena penghargaannya itu sudah tidak ada, ya sudah. Tidak ada penghargaannya, kenapa harus belajar? Kan seperti itu, ya. Jadi konsep utama pada budaya positif yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Berikutnya keyakinan kelas. Berikutnya kebutuhan dasar manusia, restitusi posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pada budaya positif atau ekosistem positif, Ki Hajar Dewantara mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Lampiran 1 Dasar-dasar Pendidikan Keluarga tahun 1. Nah, diibaratkan seperti kita, guru, itu diibaratkan seperti petani. Tadi Pak Wita juga sudah matur ya, kalau sebuah tumbuhan, tanaman itu ada yang bisa dimanfaatkan langsung atau enggak. Nah, sama halnya tumbuhan, tanaman. Nah, kita sebagai seorang guru diibaratkan petani. Ketika kita menanam padi, apakah kita bisa mengharapkan padi itu tumbuh menjadi buah semangka? Boten nggih, tidak bisa. Begitu juga kalau kita menanam buah semangka, kita tidak bisa mengharapkan tumbuh menjadi jagung. Jadi bagaimana caranya? Ya, tanaman padi yang tadi kita tanam, kita hanya bisa perbaiki melalui apa? Tanahnya yang dipupuk, yang disirami, mencari bibit unggul, dan menjaga dari hama-hama. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita menuntun anak didik kita untuk mendapatkan jati dirinya. Karena semua anak itu memiliki kodrat zaman dan juga kodrat alami. Kodrat alami itu adalah kemampuan atau potensi yang sudah dibawa sejak lahir. Kemudian kodrat zaman itu adalah potensi atau pengaruh lingkungan. Jadi semisal anak didik kita itu dasarnya bakatnya itu nyanyi. Apakah bisa kalau dia dipaksa menjadi seorang penari? Karena tadi kodratnya, lahirnya itu memang potensi dia itu di nyanyi, ya sudah itu nyanyi. Kalau dipaksa menjadi yang lain, dia pasti akan kesulitan. Nah ya, seperti itu. Jadi tugas kita adalah menegaskan potensi yang ada di diri murid kita. Selanjutnya masih dari kutipan, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid sehingga menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi pada budaya positif ini diharapkan nanti anak-anak itu mempunyai nilai-nilai keyakinan dari diri sendiri, yang mana ketika anak-anak itu mempunyai
motivasi dari diri sendiri itu akan lebih membuat anak-anak itu bisa konsekuen. Jadi pribadi istilahnya dia jadi lebih paham. Misalkan menjadi disiplin itu, oh iya aku tahu aku harus seperti ini, tidak dipaksa-paksa seperti itu. Perubahan paradigma. Nah ini saya ingin jenengan bermain bermain sebentar. Jadi nanti Anda itu sebagai A dan teman Anda itu B akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nanti saya akan bagikan kertas. Nah, stick note ya. Bu Sule minta tolong ya. Nanti seperti ini cara mainnya. Panjenengan tuliskan benda yang sangat berharga menurut jenengan di kertas tersebut. Oke, apapun boleh. Boleh perhiasan, boleh kendaraan, boleh anak, boleh apapun, boleh istri, suami, boleh. Apapun itu panjenengan tulis di kertas, ya, anggap itu memang benda yang sangat berharga. Setelah itu genggam, ya, genggam dulu, disimpan dulu, jangan sampai terlihat, ya, seperti itu. Monggo silakan boleh ditulis sekarang. Dikasih nama enggak, Bu? Enggak usah. Tulis aja bendanya, misalkan cincin gitu ya, cincin gitu, atau emas 24 karat. Boleh. Uang misalkan 1 M itu juga boleh. Boleh bebas. Mau Mbak Risma ini calon suaminya juga boleh, itu kan juga berharga loh. Pak Yudi misalkan sawah gitu juga boleh. Oh iya telo. Apapun yang menurut jenengan itu berharga ya. Oke, kalau sudah panjenengan genggam yang erat ya. Nanti ini permainannya berpasangan ya. Oke, nah berikutnya tugas rekan B. Nah jadi ini tugas rekan A dulu disepakati ya, rekan A-nya ya. Jadi tugas rekan A itu nanti kertasnya panjenengan genggam yang erat ya. Kemudian rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, karena tadi yang dengan kepala itu kan barang berharga ya. Nah, jadi yang A ini ya harus mempertahankan bagaimana caranya ya. Nah, seperti itu. Mau jenengan kritik-kritik. Tak paringi uang ya. Itu baik dia tidak. Harus ya. Dipertahankan dulu. Karena itu berharga gitu. Ya, sudah siap ya? Silakan berhadapan-hadapan. Ya. Nah, silakan dimulai ya. Boleh. Langsung barengan saja, Pak. Boleh, silakan berdiri, duduk, boleh. Pokoknya jenengan pertahankan benda berharga jenengan. Jenengan rayu-rayu. Boleh mau dikritik-kritik boleh ya. Pak ini loh, seru ini Bu Sule sama Bu Risma. Oke, nah setelah dipertahankan, oke. Nah, nanti akan saya beri kesempatan untuk membuka atau memberikan. Nah ya, jadi ini sudah dengan pertahankan, ya kan? Kemudian nanti ada waktunya benda berharga itu jenengan berikan dengan sukarela, seperti itu. Ya. Masya Allah, maafin anu jenengan. Silakan, boleh diberikan dengan sukarela. Boleh ya, tuker-tukeran benda berharganya tadi juga boleh. Misalkan ya mas, gue akeh wis akeh kabeh.
tadi ketika jenengan memegang atau mengamankan benda berharga jenengan dan tidak bisa diminta oleh teman jenengan, apakah orang lain bisa mengontrol jenengan? Tidak, gitu. Jenengan sudah mempertahankan kepemilikan jenengan itu dengan sangat kuat. Nah, tapi ketika jenengan sudah mulai mengikhlaskan, ya sudah, benda ini saya berikan, berarti kan dari hati. Nah, itu siapa yang bisa mengontrol? Yang jenengan sendiri. Jenengan mempertahankan atau memberikan, itu kontrolnya ya ada pada diri sendiri, bukan orang lain. Kutipan dari Dr. William Glasser, sebuah teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini kita itu namanya ilusi, ya. Berarti berhayal ini ya, berandai-andai, tidak nyata. Guru mengontrol murid. Nah, yang sebenarnya apakah bisa kita mengontrol murid kita? Tidak. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ketika kita mengkritik dengan keras murid kita atau kita mengkritik teman kita dengan menyakitkan, apakah itu bisa membuat orang merasa bersalah kemudian menguatkan karakter? Misal ini Bu Meli gitu, Bu Meli ini kan seleksi ngoten gitu. Terus saya bilang ngeten, Bu Meli, sampai ini kok luangsin dong. Nah, kira-kira apakah nanti dia akan sakit hati? Bu Meli sakit hati bukan? Sakit hati enggak? Oh, bukan gitu. Nah, jadi tidak kritikan seperti itu tidak membuat orang merasa bersalah. Bahwa bisa jadi Bu Meli malah termotivasi, wah aku loh karo Bu Septi loh dilem nganu langsing, wah aku berarti harus nganu iki masingkan diri apa gak apa-apa aku wis langsing. Seperti itu ya, malah bangga ya, seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya kita itu sering memuji. Jadi murid kita puji-puji terus, teman-teman kita itu juga kita puji terus. Nah, dengan pujian apakah itu nanti efektif? Tidak semuanya, karena ada orang yang akhirnya dia itu jalan atau mau mengerjakan sesuatu karena pujian saja. Kalau tidak dapat pujian, alah nyapol tidak ditandani kan, kenapa harus dikerjakan? Ya wis, pekerjaanku tidak dihargai, seperti itu akhirnya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada benarnya, ada tidaknya. Untuk anak-anak kita sebagai orang dewasa sedikit memaksa, dalam artian mengarahkan, itu yang benar. Tapi jika memaksa, semisal putrane Bu Ika ini kan baru masuk MTS 1, MAN 1. Nah, dia ini pengennya masuk MAN 1, tapi Bu Ika ini pengennya Semada. Terus tunduk ke Semada saja. Kenapa toh kamu ke MAN 1 itu? Jauh itu. Nah, anak itu tidak akan nyaman, seperti itu. Nah, jadi kita itu seringnya merasa bahwa kita itu berhak atau memiliki hak untuk memaksa anak-anak. Begitu juga ke anak didik kita. Kita kadang itu seringnya memaksa seperti itu, Kadang anak nggak mau, artinya gemayur seperti itu. Kenapa nggak bawa sayur? Bawanya mie aja. Padahal kita itu punya tujuan baik, tapi mungkin karena cara penyampaian kita itu yang keliru, akhirnya tidak diindahkan sama anak-anak. Jadi ya sudah, suka aku aja ini mie gitu ya. Berikutnya, Stephen R. Choi, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin membuat perubahan yang sedikit, kita hanya mengubah sikap atau perilaku saja, itu sudah cukup. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita,
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita itu tidak bisa mengubah orang itu sependapat dengan kita. Yang ada kitalah yang harus mencoba memahami orang lain. Kemudian berikutnya yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi apapun yang buruk itu adalah kesalahan. Kita biasanya menjustis seperti itu. Kalau sudah melakukan keburukan, misalkan datang terlambat atau tidak berpakaian rapi, ya sudah, itu sebuah kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semisal hari ini saya memakai jilbabnya ini berbeda dengan Bu Suleh gitu. Pasti saya punya alasan kenapa saya memakai jilbab yang berbeda dengan Bu Suleh. Ya, kemudian kenapa hari ini saya memakai kacamata berbeda dengan Bu Risma, katakanlah seperti itu. Nah, jadi tidak semua yang berbeda itu salah. Jadi pastinya perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi di permainan yang menggenggam benda berharga, sangat jelas orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ini sama kita juga tidak bisa mengontrol orang lain pun tidak bisa mengontrol kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi tadi memaksa seperti itu tadi. Nah, yang benar itu sesuai teori kontrol, berkolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan lain. Jadi ketika panjenengan tadi membuka kertas atau memberikan benda berharga jenengan kepada teman jenengan, itu sudah berkolaborasi, punya aku ini loh yang baik, punya aku mana, ayo kita kolaborasikan idemu dan ideku, kita satukan menjadi satu untuk membuat atau menemukan solusi perubahan seperti itu. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, yang mana teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi ketika orang itu memikir saya yang menang, yang benar adalah yang menang, itu yang salah. Jadi pada teori kontrol itu ya semua menang karena semua punya alasan dan tujuannya masing-masing. Dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Menurut panjenengan, apakah di sekolah kita ini sudah menerapkan disiplin positif? Saya ingin mendengar suara Mas panjenengan lagi, silahkan. Apakah di sekolah kita sudah melakukan atau menerapkan disiplin positif? Monggo, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu Ida? Oke, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu narasumber atas waktu yang diberikan kepada saya. Karena saya mengajar PAI, mungkin yang saya sampaikan tidak jauh dari itu. Untuk di pelajaran saya menerapkan disiplin yang positif. Salah satunya adalah pelaksanaan sholat duha setiap hari pembelajaran agama. Hal ini terkait dengan supaya anak-anak di dalam setiap hari itu mempraktekkan, terutama terkait dengan sholat, biar anak-anak itu melakukannya setiap hari. Ya, mungkin awal-awalnya sulit, alhamdulillah dengan setiap hari dilakukan, anak-anak sudah
terbiasa setiap hari melakukan sholat duha. Nah, yang intinya yang diambil positifnya selain disiplin melaksanakan sholat duha itu tadi, anak-anak juga jauh mungkin akhlaknya di situ ya itu jauh lebih baik, terutama dalam berkata dan berbuat. Mungkin dari saya seperti itu, Bu. Ada yang lainnya monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sekolah kita ini memang sudah menerapkan disiplin positif, salah satunya sholat berjamaah duha dan juga zuhur, ya. Itu bisa terus kita terapkan untuk menjadi sebuah kebiasaan positif. Berikutnya, kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Setiap tahun ya kita itu selalu tertarik membahas kedisiplinan anak, karena pastinya setiap tahun itu anak-anak itu karena generasinya berbeda itu selalu menjadi PR buat kita dan menjadi topik obrolan yang sangat menarik untuk kita. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Apakah menurut panjenengan seperti itu? Monggo, siapa yang ingin berpendapat? Jadi apakah dengan disiplin anak-anak itu bisa belajar? Ini setuju betul? Bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Bisa betul Pak Yudi? Saya keras pendapat. Monggo. Baik, saya kurang sependapat Bapak Ibu dengan tulisan di depan, bahwasanya itu tertulis bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kembali lagi ke anaknya. Kalau anak sudah mempunyai kesadaran yang tinggi, ya pasti dia akan terbiasa. Seperti contohnya tadi seperti yang disampaikan Bu Rida. Kalau di rumahnya, kalau di lingkungannya memang lingkungan agamis, ya sudah, begitu anak dengar azan, ya pasti mainannya ditinggal, dia akan lari ke musola atau masjid atau ke suara azan tersebut. Begitu juga dengan belajar. Kalau dia sudah punya kesadaran dari awal, sudah dibiasakan, terbiasa, bar maghrib, bar ngaji, mungkin yang beragama Islam, buka buku belajar ya, walaupun tidak bagaimana didisiplinkan, ya dia sudah terbiasa, kebiasaannya sudah seperti itu. Saya kira kebiasaan itu dengan disiplin berbeda, karena namanya saja biasa, ya wis kulinane ngomong kuwi. Tapi kalau disiplin beda. Menurut pendapat kami, menurut pendapat saya, disiplin itu beda. Disiplin itu karena mungkin diawasi, mungkin juga karena itu, seperti baris berbaris dan lain-lain, upacara yang disiplin, seragam dan lain-lain, karena ada pengawasan. Tapi kalau terbiasa, ya sudah biasa, 4:30 bangun, 4:30 pagi bangun, sholat subuh, mungkin yang muslim, yang non muslim mungkin berdoa dan lain sebagainya, karena sudah terbiasa. Kita saja saya kira kalau sudah terbiasa bangun jam pagi, ya biasa pagi. Masih malamnya kita ada acara, ya pagi pasti bangun karena terbiasa. Tapi kalau disiplin itu karena terbebani, menurut pendapat saya, ini pendapat pribadi. Jadi disiplin itu terbebani, ada beban, enak saya ngawasi kan, seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu, mungkin ada yang lain monggo. Nah, ya. Nanti ada materi yang disebut adalah nilai keyakinan, seperti yang disampaikan Pak Yudi. Jadi kalau anak itu sudah ada dari dirinya sendiri, tidak perlu dioyak-oyak, itu bisa. Nah, ini nanti ada materi yang namanya nilai-nilai keyakinan. Ya, kita lanjut saja. Apa itu disiplin? Nah, ini baru kita mau bahas disiplin. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi
seseorang yang menghargai dirinya dan tahu potensi dirinya, dia akan terus menggali karena dia sangat menghargai dirinya itu, jadi tidak mau dikalahkan oleh dirinya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi. Jadi ketika dia ini sudah memiliki nilai-nilai kebajikan, dia nanti akan memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi disampaikan Pak Yudi seperti itu, jadi seolah-olah itu kalau tidak patuh itu tidak disiplin, paksaan dari luar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Benar sekali tadi yang dikatakan Pak Yudi seperti itu. Jadi yang namanya disiplin itu ya dari dalam hati. Kalau sekarang itu kecenderungannya yang namanya disiplin ya sudah diistilahkan patuh dan tidak patuh tadi. Lanjut. Nah, kita akan lihat apa perbedaan dari peraturan sekolah, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Menurut panjenengan, apa itu yang disebut peraturan sekolah dan kesepakatan kelas, dan yang terakhir keyakinan kelas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seti atas kesempatannya. Kalau menurut saya peraturan sekolah itu suatu peraturan yang dibuat oleh sekolah, dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Jadi termasuk guru, karyawan, dan juga siswa. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Ya. Lanjut apa sudah? Ganti, Bu Risma. Boleh, silakan. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, boleh dipilih. Terima kasih Bu Seti atas waktunya. Kalau untuk kesepakatan kelas itu mungkin menurut saya pribadi, kesepakatan itu seperti aturan atau tata tertib yang disepakati di kelas, yang sudah ditetapkan di kelas, dan itu ditujukan untuk siswa dan dipatuhi oleh setiap kelas, guru dan maupun siswa. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Septi Oke. atas waktunya. Kalau keyakinan kelas, tadi kan sudah ada peraturan sekolah yang untuk warga sekolah semuanya ya, dari gurunya, tekniknya. Kalau kesepakatan kelas itu yang di dalam kelas, kalau menurut saya lingkup kecil di dalam kelas ya, kesepakatan antara guru dengan murid untuk melakukan apa saja. Umpamanya kalau untuk yang tidak membawa buku gitu, nanti anak-anak sendiri membuat kesepakatan apa yang akan dilakukan jika tidak membawa buku. Nah, untuk keyakinan kelasnya ini saya baru jadi saya minta petunjuknya. Kita belajar. Ya, terima kasih Bu Sule. Nah, jadi benar sekali tadi yang dikatakan Bu Yeti, peraturan sekolah itu adalah peraturan yang dibuat oleh sekolah yang sudah khususnya oleh kepala sekolah seperti itu ya, dengan bersama guru, dewan guru, komite, dan tidak dilibatkan murid-murid. Jadi murid-murid itu tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan sekolah. Jadi murni itu yang membuat kepala sekolah, dewan guru seperti itu. Biasanya nanti disepakati oleh dewan komite seperti itu. Jadi ya kita harus wajib patuh kepada aturan, namanya aturan. Untuk kesepakatan kelas seperti yang dikatakan Bu Sule, jadi kesepakatan itu namanya deal-dealan ya, antara kita, guru, dan juga anak-anak. Contohnya tadi Bu Sule misalkan anak-anak kalau nanti tidak membawa buku, konsekuensinya apa? Jadi kalau namanya peraturan ini lebih ke
tindakan pelanggaran tadi apa? Tadi sudah disepakati, misalkan kelasnya Bu Sule ini kalau tidak membawa buku, nanti konsekuensinya menyalin di rumah, atau mungkin dia konsekuensinya nyapu kelas seperti itu. Nah, karena sudah disepakati, jadi anak-anak, menurut jenengan anak-anak berat hati nopo boten melakukan itu tadi? Boten, gitu. Tapi kalau peraturan, karena yang membuat itu sekolah, anak-anak ketika melanggar dihukum pasti berat hati, ya. Kalau kesepakatan tidak berat hati, karena sudah didilan kesepakatan antara guru dan juga murid. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi misal di kelasnya Bu Sule ini menerapkan piket, ya. Semua anak harus piket, melaksanakan piket untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, keyakinan kelas apa? Nah, anak-anak, kenapa kok kita harus piket? Kenapa kita harus nyapu? Pertama, nilainya gotong royong, ya, karena anak-anak kan bersama-sama punya. Kemudian yang kedua, nilai kebajikannya apa? Dari piket itu tadi, menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Nah, jadi ketika anak-anak punya keyakinan sendiri, oh, aku itu harus nyapu, kalau gak nyapu kelasku kotor. Itu kan sudah menjadi sebuah apa? Motivasi dari diri, ya. Seperti itu. Berikutnya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Aturannya jelas, ya. Ini kalau menurut jenengan, nilai dari menggunakan helm saat mengendarai motor ini apa nilainya? Nilai kebajikannya nopo, nggih? Untuk keamanan. Untuk keselamatan. Nah, betul sekali. Nah, meskipun ini adalah sebuah aturan, gitu, tapi karena kita mempunyai sebuah keyakinan, kalau aku nanti naik motor tidak memakai helm, terus jatuh, yang celaka, yang rugi, ya diri saya sendiri. Berarti kan sudah punya keyakinan, tidak usah dipaksa, sekalipun tidak ditilang, ya tetap pakai helm, karena sudah punya keyakinan untuk menjaga keselamatan diri. Kemudian berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Pada waktu pandemi COVID-19 kita kan diwajibkan untuk memakai masker, ya. Kenapa kita harus melakukan ini? Nilai kebajikannya apa? Menjaga kesehatan, gitu. Nah, meskipun kita diatur, tapi karena kita mempunyai nilai keyakinan diri untuk menjaga kesehatan itu biar tidak tertular, nah kita lakukan dengan ikhlas, dengan sukarela, seperti itu. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat bekerja? Alasannya apa? Kenapa, nih? Menurut jenengan, nilai apa yang terkandung dari peraturan ini? Datang tepat waktu. Nilainya apa, Dek? Nilainya apa? Nomor ini, apa jadi? Lebih siap. Disiplin, nah betul sekali. Disiplin dan juga tanggung jawab. Karena kita merasa nanti kalau saya datang terlambat, yang pertama mungkin ada yang sungkan, gitu, nanti dimarahi bapak kepala sekolah, seperti itu. Atau kalau yang dari diri sendiri, wah nanti kalau aku terlambat dicontoh muridku bahaya. Nah, seperti itu. Jadi mempunyai sebuah nilai keyakinan tersendiri. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ketika kita mempunyai keyakinan kepada diri sendiri, itu adalah menjadi sebuah motivasi dari dalam untuk menguatkan atau mengikuti menjalankan peraturan itu dengan ringan hati, tidak perlu dipaksa. Selanjutnya, nah ini ada tabel nilai-nilai kebajikan, ya, dari The
proyek nilai-nilai kebajikan. Ini ada banyak ya, jenengan bisa baca sendiri, tidak perlu saya bacakan satu-satu ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi pastinya kita itu pengen mempunyai nilai-nilai ini pada diri kita. Kita pengen punya rasa peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, kreatif, semangat, dermawan, dan lain sebagainya. Pastinya kita pengen kan seperti ini, punya ini. Tidak mungkin lah kita tidak mau punya nilai kebajikan ini ya. Berikutnya, menurut Anda mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang kesepakatan kelas? Menurut jenengan yang A ini kesepakatan atau keyakinan, dan yang B ini juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Monggo, silahkan yang ingin berpendapat. Keyakinan itu nilai-nilai. Yang A keyakinan kelas, kalau yang B ini kesepakatan kelas. Alasannya belum disebutkan loh. Kalau yang B ini kan kesepakatan antara dua pihak dari guru dan murid. Tadi kan sudah disampaikan bahwa kesepakatan kelas itu deal-dealan antara guru dan muridnya. Nah, yang A ini termasuk keyakinan kelas, karena contohnya aja mari membantu kapanpun kita bisa. Ya, bahwa kita yakin kalau suatu saat kita juga butuh bantuan orang lain, seperti itu contohnya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita kembali ya. Sebelumnya kesepakatan itu adalah yang dibuat di dalam kelas itu yang sudah disepakati antara guru dan murid. Kalau keyakinan adalah sebuah kesimpulan ya. Jadi dari sebuah kesepakatan itu nanti diambil nilai-nilainya, nilai kebajikannya apa? Kita mundur dulu. Nah, ini nilai kebajikannya, ya. Sebanyak ini. Kalau di dalam nilai kebajikan, proyek nilai kebajikannya Kemendikbud itu P5. Jadi profil pelajar Pancasila itu yang mandiri, gotong royong, gitu, dan sebagainya itu. Nah, kalau ini sebenarnya masih banyak, ya. Nilai-nilai kebajikan itu banyak. Ini adalah salah satunya yang lengkap, ya, lumayan lengkap ini. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Kalau di sebuah kelas itu sudah ada kalimat jaga kebersihan ruang kelas kita. Ini kan kemudian mari membantu kapanpun kita bisa. Menurut jenengan, jaga kebersihan ruang kelas kita ini nilai kebajikannya apa? Kebersihan kan, menjaga kebersihan, ya. Kemudian mari membantu kapanpun kita bisa. Nilai kebajikannya apa? Tolong menolong, ya. Taruh kembali barang di rak yang tepat. Ini kebajikannya apa? Tanggung jawab, betul. Mari lakukan yang terbaik. Ini juga bisa disiplin, tanggung jawab, ya. Nah, bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Nilai kebajikannya ini lebih ke hormat, nih, menghormati bisa, mempercayai bisa, ya. Nah, jadi kalau di pembuatan sebuah keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu rule-nya tadi dari peraturan sekolah kemudian diturunkan ke kesepakatan kelas lingkup kecil, kemudian dibuat sebuah kalimat positif seperti ini untuk menentukan sebuah nilai kebajikan. Jadi dari yang A ini sebenarnya adalah sebuah kesepakatan, kemudian yang B ini adalah keyakinan, karena di sini sudah ditemukan ya untuk saling menjaga kebersihan. Jadi di dalam kelas itu tidak hanya muridnya saja, gitu. Kalau kesepakatan itu lebih ke muridnya sebenarnya. Memang deal-dealannya itu antara guru dan murid. Supaya apa? Ketika mereka melanggar, murid kita melanggar, kita bisa memberikan konsekuensinya. Dan konsekuensi yang dijalankan itu tidak memberatkan, tidak merasa dihukum,
dengan tujuannya apa? Seperti yang menjaga kebersihan tadi, nilai keyakinannya adalah menjaga kebersihan, seperti itu. Paham ya? Tambah direk. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh peraturan dan juga nilai kebajikan yang dituju. Jadi pada sebuah kelas itu kan mempunyai peraturan atau kesepakatan ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Jadi biar anak itu lebih tanggung jawab, tidak seenaknya sendiri. Ambil buku, misalkan di perpustakaan, ambil buku, habis itu ditinggal di meja, tidak dikembalikan. Berarti dia tidak punya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Berikutnya yaitu dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh peraturan atau kesepakatan, lebih tepatnya kesepakatan yang bisa disepakati di kelas atau di sekolah, kemudian diambil nilai kebajikan. Biasanya nilai kebajikannya itu tidak usah panjang-panjang, biar mudah diingat. Seperti itu. Oke. Lanjut. Sebelum masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, saya ingin ngajak jenengan bergerak dulu biar tidak ngantuk. Saya lihat Wida ngantuk dari tadi. Jadi saya punya games, mungkin jenengan sudah sering dengar ini ya. Namanya Banana Dance. Bu Vera pernah dengar ini? Sudah pernah lihat? Ini nggak asing ini ya. Banana Dance. Jadi nanti gini ya, saya beri contoh. Nanti berdiri. Gak usah pakai mic ya. Ingatkan ya. Nanti banana. Gini ya, banananya seperti ini. Sudah. Kalau kita mau makan banana itu kan pisang. Berarti harus dikupas ya, harus dikupas dulu. Jadi bentuk dulu banana. Dikupasnya. Pil banana, pil banana, pil banana gitu ya. Nah, kalau sudah dikupas jangan dimakan dulu, biar kita kayak di restoran gitu ya, dipotong dipotong dulu ya, cut banana, cut banana gitu ya, nanti kanan kiri ganda. Terus habis dipotong baru dimakan, eat banana, eat banana gitu. Sudah dimakan terus dikeluarkan dikeluarkan, di boom banana, boom banana, seperti itu ya. Bisa ya? Yuk berdiri biar gak ngantuk. Biar tidak ngantuk, bidang mau ngantuk di pojokan mau ngantuk. Oke. Kita bareng-bareng. Bu Vera, ayo dicontohin sini. Bantu saya mencontohkan sini. Oke. Agak belakang saja Bu Vera ini biar terlihat semuanya. Oke ya. Bu Vera ngerti tuh tadi? Gak apa-apa itu ditutupi agak depan aja. Sini Bu Vera. Biar lihat. Ya musiknya apa aja ya? Gini musiknya. Oke. 1, 2, 3. Banana. Pil banana. Pil banana. Pil banana. Pil banana. Cut banana. Cut banana. Cut banana. Cut banana. Eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, boom banana, boom banana, boom banana, boom banana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk diri kita. Oke, terima kasih, biar tidak ngantuk deh. Karena ini materinya emang lumayan banyak. Oke, lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa yang memotivasi Anda mengikuti kegiatan sosialisasi ini ya? Coba, saya ingin mendengarkan suara emasnya lagi teman. Monggo, siapa yang ingin menjawab? Apa yang memotivasi Anda mengikuti kegiatan sosialisasi ini?
Apakah hanya oh ya aku perlu diundang sama Pak Wita diundang jadi harus hadir, atau suka sampai Bu Septi nggak teko mau sakne, ataukah ya aku pengen ngerti aja apa sih itu budaya positif? Baik, saya akan mencoba menjawabnya. Bapak Ibu, saya pribadi ini memang awal-awal tadi paling yo mek ngono-ngono kuwi. Tapi ternyata narasumbernya juga menarik, penyampaian materinya juga menarik, kemudian saya dapat tambahan baru dari pemaparan ini tadi. Ternyata memang manusia itu pada intinya kalau yang disampaikan dari narasumber tadi memang tidak bisa gimana ya, tidak bisa dipaksa. Ternyata dari narasumber saya dapat tambahan ilmu bahwa ternyata manusia adalah suatu individu yang unik, yang tidak bisa dipaksa tetapi bisa diarahkan. Dengan kata lain, dengan budaya positif tadi juga disampaikan oleh narasumber, ternyata bocah anak atau manusia itu tidak bisa kita disiplinkan kalau pada dasarnya tidak dari dalam dirinya sendiri muncul kesadaran. Jadi sangat menarik, sangat menambah pengetahuan saya. Jadi mungkin selama ini saya yang di dalam kelas kadang ada temperamennya juga ke anak-anak, dengan tambahan yang baru saya dapat ini, ilmu yang baru ini, insya Allah mulai besok saya tidak akan menjadi guru yang terlalu berdisiplin. Yang saya gali adalah nanti bagaimana budaya positif yang harus saya kembangkan di kelas, kemudian bagaimana caranya agar anak-anak saya yang di dalam kelas nanti mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi bahwa belajar itu suatu kebutuhan, bukanlah suatu paksaan. Saya kira itu Bu Septi, terima kasih atas ilmunya hari ini, sangat berkesan dan sangat-sangat bermanfaat untuk saya, khususnya wali kelas 6, karena anak-anak saya yang di kelas 6 itu anak peralihan ke dewasa, sikapnya mungkin kadang sopan santunnya itu memang kurang, tapi dengan ini memang ternyata didisiplinkan saja tidak cukup, dibentak, dikerasi tidak cukup, tapi dengan budaya positif itulah sebenarnya kunci dari perubahan ke lebih baik dan pada suatu lembaga. Saya kira itu Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Nah, benar sekali. Saya pun juga sependapat dengan Pak Yudi. Jadi ya setiap orang itu punya motivasi sendiri-sendiri sih ya. Meskipun tadi awalnya ya cuma pengen hadir ya. Oke, kita lanjut saja. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi seseorang itu ada yang dari eksternal dan juga internal. Yang dari eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi orang-orang kita ataupun murid-murid kita itu seringnya melakukan suatu kegiatan sekedar ini azan ya. Kita berhenti dulu ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi orang biasanya kita sendiri atau murid kita itu melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi lebih ketakut gitu. Jadi nanti kalau semisal saya tidak melakukan ini, semisal kalau nanti saya datang terlambat, saya nanti pasti dihukum. Jadi saya ojo terlambat, datang aja tepat waktu, seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya dia itu mempunyai anggapan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia hanya menginginkan sebuah imbalan atau pujian atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir yaitu motivasi internal.
Tujuannya ini untuk disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Biasanya beranggapan saya akan menjadi orang seperti apa jika melakukannya. Jadi lebih untuk memperbaiki dirinya sendiri, menunjukkan bahwa dirinya itu mempunyai kualitas diri yang baik, seperti itu. Jadi kalau kita datang ke sekolah, datang ke tempat kerja kita itu lebih awal, kita bukan takut karena terlambat ceklok, bukan takut karena dipotong gaji, bukan takut karena dimarahi Pak Wita, tapi lebih ke menghargai diri sendiri. Nanti kalau saya terlambat, saya malu karena apa? Nanti dicontoh murid saya, mungkin seperti itu. Lanjut, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kenapa merdeka? Karena ketika kita melakukan sebuah disiplin positif, itu harus dengan keadaan merdeka, yang mana bisa memerintah diri sendiri. Jadi memerintah untuk melakukan perubahan. Jadi kita tidak bisa diperintah, tapi bisa memerintah diri kita sendiri, kontrol diri sendiri. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam sosialisasi ini akan diperkenalkan program disiplin yang dinamakan restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu ini semuanya sudah sering menjalankan yang namanya restitusi, cuma mungkin belum tahu apa tuh ini restitusi. Tapi kalau Pak Yudi yakin saya sudah tahu. Kita yang sudah biasa melakukan cuman asing dengan nama restitusi. Ini Bu Sule juga PPG ini belajar restitusi juga, gitu. Jadi sedikit banyak sudah tahu. Saya baru tahu juga pas waktu modul ini. Alah ya wis nglakoni iki Mbak No gitu. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya ketika anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak itu kan malu atau takut untuk kembali ke kelompoknya. Dengan adanya restitusi ini bisa memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya dengan pemahaman yang baru, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Maaf, alarmnya bunyi. Nah, restitusi ini sebenarnya panjenengan ingat kita waktu STIR yang growth mindset itu. Nah, itu kan kita menormalisasi kesalahan, tapi tidak ada titik temunya. Ketika anak itu dinormalisasi kesalahannya, ya sudah, kita sudah kayak ya terus piye ngene iki. Nah, tapi di restitusi ini, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita bantu mencari solusinya supaya mereka lebih paham dan mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini lebih ke dari peraturan tadi ya yang kita sudah bahas sebelumnya. Jadi hukuman itu istilahnya itu memaksa, menyakitkan, kemudian mempermalukan. Jadi anak atau kita yang dihukum itu pasti nanti jangka panjangnya atau efeknya itu ketidaknyamanan diri. Tapi kalau konsekuensi ini karena tadi sudah ada deal-dealan, jadi kita meskipun nanti kita melanggar, tapi dengan konsekuensi yang sudah kita kesepakati, jadi kita ringan saja menjalaninya. Restitusi tadi yang sudah dibahas, jadi ketika kita menemukan murid kita atau teman kita yang melakukan kesalahan, kita membantu untuk menemukan solusinya. Jadi awal
awalnya dinormalisasi dulu, kemudian kita bantu untuk menemukan solusinya. Berikutnya, nah ini adalah tabel yang berisi sebuah hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kalau hukuman ini lebih ke identitas gagal, jadi orang yang dihukum, anak yang dihukum ini mikirnya ya sudah, saya gagal, saya salah, nggak bisa apa-apa, tidak bisa memperbaiki kesalahan lagi. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi ini adalah sebuah identitas sukses. Jadi ketika melakukan kesalahan masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Contohnya yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman ini ya sudah, karena tadi sudah dihukum, dinyatakan salah, ya harus bagaimana lagi, kan seperti itu. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tetapi maaf ini keterangan atasnya, bawahnya deh, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjangnya adalah hukuman deh. Hukuman ini yang ini deh, tidak nyaman. Jadi anak semisal muridnya Bu Yeti, nah katakanlah Ocha seperti itu. Ocha hari ini diberi soal tapi mendapat nilai 0, katakanlah seperti itu. Nah kemudian sama Bu Yeti dihukum, disuruh maju ke depan, disuruh mengajarkan soalnya di depan. Nah sedangkan Ocha ini tidak bisa, memang dia tidak bisa. Kita tidak tahu ya alasannya. Mungkin dia kurang enak badan, atau mungkin dia memang belum memahami materi tersebut sehingga dia mendapatkan nilai 0. Tapi karena Bu Yetinya sudah, karena gergeten ya, kerjakan di depan. Nah pasti Ocha tidak nyaman gitu, dia malu. Karena ketika tadi Bu Yeti menyuruh Ocha berdiri di depan, mengerjakan soal di depan, tambah tidak sakit, menang air, teman-temannya pasti moyoi, akhirnya membuli. Nah ketika anak diperlakukan seperti itu, pasti dia tidak nyaman. Nanti jangka panjangnya dia bisa membenci gurunya, seperti itu. Nah ada juga yang akhirnya tidak mau masuk sekolah. Nah pada konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Jadi tadi Bu Yeti mungkin punya solusi gini, oh enggak apa-apa Ocha, kenapa Ocha kok enggak bisa? Yang enggak bisanya mana? Coba Bu Yeti ajari. Kenapa kok Ocha tidak bisa? Apakah karena tidak belajar? Nah bagaimana cara menemukan solusinya? Itu kesepakatannya, misalkan Ocha, kalau kamu tidak belajar dapat nilai 0, nanti kamu tinggal di kelas dulu. Maksudnya pulang 5 menit atau 10 menit terakhir kita belajar dulu. Nah itu adalah konsekuensi, salah satu konsekuensi. Nah untuk restitusinya, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika tadi dia salah, ya tidak apa-apa Ocha, Bu Yeti itu memaklumi kamu memang belum paham, ya kita belajar lagi. Nanti pulang sekolah sama Bu Yeti ya, besok nanti lagi kalau ada tugas, kalau belum bisa tanya ke Bu Yeti biar kamu dapat nilai bagus. Nah seperti itu adalah solusi ya. Jadi anak tidak merasa terintimidasi, tidak merasa dihukum. Kita lanjut saja karena materinya masih banyak. Oke, ini saya punya kuis. Bu Vera minta tolong. Kuisnya ini nanti menjawab beberapa pertanyaan yang mana bagaimana pemahaman jenengan memaknai hukuman atau konsekuensi. Silakan Bu Vera dikirim ke grup sekolah kita ya, linknya. Ya Bu Vera. Oke sudah, silakan dimulai. Wah seru ini, Bu Ida yang, oh Bu Sules sama Bu Ida ini saling terus ini. Ayo kejar-kejaran ini. Wah pemenangnya adalah Bu Sules. Yang kedua Bu Yeti, yang ketiga Bu Ida. Terima kasih. Berarti alhamdulillah sudah paham deh apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah ini adalah soal yang dari kuis tadi ya. Murid diminta untuk push up 20 kali karena tidak menggunakan dasi di sekolah.
Ini konsekuensi atau hukuman? Ya, ini adalah hukuman. Kenapa kok hukuman? Nah, tidak pakai dasi saja loh, disuruh disuruh push up 20 kali, ya kan? Padahal kita bisa tanya, apa alasannya tidak pakai dasi? Lari mengelilingi halaman sekolah 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman, ya. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini zaman kita dulu ini, ya. Sampai saat folio, gitu. Ini juga sebuah hukuman. Kenapa kok hukuman? Karena ini tidak disepakati antara guru dan murid. Ini kan yang membuat ini ya gurunya peraturan ini, gitu. Jadi ya merasa dihukum anaknya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Nah, jadi karena tadi muridnya atau anak atau kita telah mencoret kertas teman kita, ya konsekuensinya kita harus mengganti. Itu sudah sebuah kesepakatan. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensinya harus dibersihkan. Kalau tidak ya nanti bisa berbahaya, gitu. Murid disuruh untuk bertelanjang kaki seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini adalah sebuah hukuman, ya, karena masa iya tidak pakai sepatu hitam saja disuruh nyeker sepanjang hari. Itu kan pasti membuat murid tidak nyaman. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi halaman sekolah 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena waktunya ini kan pas pelajaran PJOK. Kemudian ini lari, ini hanya mengelilingi halaman sekolah 2 kali saja. Karena biasanya ini kan sudah disepakati, ya. Nanti kalau terlambat 10 menit atau 5 menit, nanti mungkin bisa lari. Ini kan masih ringan, ya. Konsekuensinya masih ringan. Jadi tidak memberatkan anak-anak. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Ini kita sudah masuk tadi tentang hukuman. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, ya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Namun jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan atau kehilangan motivasi dari dalam dan tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi penghargaan itu kalau jangka pendeknya bagus, membuat seseorang menjadi termotivasi melakukan sebuah kebaikan. Tapi kalau terus diulangi lagi, misalkan nih, Bu Sule ini suka memberi hadiah kepada muridnya yang dapat nilai 100. Otomatis anak-anak itu kan termotivasi, ya. Tapi kalau setiap dapat nilai 100 dikasih penghargaan, kira-kira apakah nanti dia akan mempunyai motivasi? Enggak, lama-lama kalau ketika Bu Sule tidak masuk, misalkan Bu Meli gak ada di kelasnya, terus dapat nilai 100, dia pasti kecewa kan? Loh, Bu kok gak dikasih hadiah? Bu Sule gak masuk, gak usah garap. Alah bisa elek gak opo, nanti kalau bagus juga gak dapat hadiah, seperti itu. Jadi hukuman sebuah penghargaan itu juga bisa menjadi sebuah hukuman. Nanti dampaknya banyak. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini mirip-mirip dengan yang di atas tadi, ya. Jadi dia hanya mau melakukan sesuatu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau tidak diberi penghargaan, ya tidak mau. Penghargaan perusak hubungan. Nah, ini biasanya anak yang mendapatkan penghargaan, misal tadi Bu Sule memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi atau yang melakukan kebaikan, misalkan, oh dia itu rajin nyapu, piketnya rajin
masih rajin bantu Bu Sule, nilainya 100, Bu Sule kasih penghargaan, Bu Sule kasih hadiah. Anak-anak yang tidak dapat, dia kan pasti merasa iri. Makanya ini disebut merusak hubungan. Dia iri, aku gak dikei. Wah, si dikei misalkan siapa namanya? Ocha gitu ya. Ocha terus, misalkan Clara terus gitu. Jadi anak yang tidak mendapatkan hadiah atau penghargaan tadi, dia tidak mau melakukan itu. Meskipun pada waktu itu dia melakukan kebaikan, tapi karena Bu Sule itu sudah terpakunya ke satu anak itu, ya sudah, akhirnya yang lainnya tidak mau. Penghargaan mengurangi ketepatan atau kualitas. Mereka yang tidak menerima penghargaan akan terus berupaya diri menjadi lebih baik. Maksudnya mengurangi ketepatan atau kualitas ini hanya anak-anak yang menerima penghargaan saja yang mau menjadi baik. Tapi lama-lama dia juga bisa merosot karena bosan. Jadi untuk anak yang tidak mendapat penghargaan karena kemampuannya tadi mungkin sudah berusaha maksimal, tapi memang kemampuannya ya segitu, tidak bisa dapat nilai bagus, akhirnya nggak dapat penghargaan seperti itu. Jadi kualitasnya jadi menurun. Penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah ini kalau kita masih meranking ya, saya pun juga seperti itu ya, masih melakukan perankingan di semester sebelumnya. Pastinya itu untuk wali murid, untuk kita sendiri itu jadi membeda-bedakan gitu ya. Padahal mungkin kita tujuannya tidak seperti itu, tapi bisa jadi ternyata penghargaan itu bisa menghukum. Jadi anak yang tidak mendapatkan peringkat 1 atau tidak 3 besar, dia merasa berkecil hati, tidak dihargai seperti itu. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak yang pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi dia itu sebenarnya memang sudah mau melakukannya sendiri. Tapi kadang kita untuk bentuk apresiasinya, kita kan memberi hadiah. Nah, dikhawatirkan mereka nanti akan tidak merasa dihargai. Ada yang anak justru senang ya karena diapresiasi. Tapi ada juga yang, loh ini kan usahaku sendiri, aku itu baik bukan karena diiming-imingi loh. Ada yang seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi karena dia tidak mendapatkan penghargaan, anak yang sebenarnya mempunyai kreativitas tinggi tapi mungkin karyanya belum baik, dia akhirnya kan tambah down karena sudah dia kreatif tapi karyanya tidak baik. Kan kita jarang menghargai ya, kita hanya menghargai anak-anak yang karyanya baik. Akhirnya mereka yang belum mempunyai karya baik, ya wis malas-malasan lagi. Nah selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar kebutuhan bertahan hidup. Monggo sampai dibaca ya. Jadi kita dan juga anak didik kita itu mempunyai kebutuhan dasar ini. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup, survival ini ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan akan perasaan aman. Jadi merasa dilindungi, dihargai, itu termasuk ke kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Jadi setiap manusia itu selalu ingin dihargai, diakui kemampuannya atas semua pencapaian yang sudah kita dapatkan ya. Jadi kalau dia ini misalkan muridnya Bu Ida gitu ya, ada sulung itu kan, dia ini biasanya agan ya, misalkan seperti itu. Nah dia kan kemampuannya bagus, suaranya bagus. Nah suatu ketika mungkin
Bu Ida ini mengabaikan. Padahal dia ini kan pengennya ketika dia adzan, ketika dia beradzan dengan suara bagus, pengennya dipuji gitu. Tapi Bu Ida mengabaikan, malah yang dipuji yang lainnya, tidak menghargai kemampuannya. Mungkin suatu ketika seluruhnya, lo mas gak usah adzan, mas ben kocok muliane. Nah dia kan merasa berkecil hati, lo padahal lo mampu, kenapa nggak aku saja? Nah seperti itu. Kemudian kebebasan, ya. Kebutuhan dasar, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi kita itu mempunyai kebebasan untuk memilih. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi setiap kita dan juga anak-anak kita itu mempunyai kebebasan, tidak diatur-atur aturan yang mengekang seperti itu. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kita saja orang dewasa masih butuh itu, apalagi anak-anak. Ya. Yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang akan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, jadi misalkan ya, ini di kelas kita ada mungkin anak yang suka menyendiri, anak pendiam. Misal di kelasnya Pak Yuda Carista itu ya, dia itu kan pendiam sekali, tapi dia itu sebenarnya pengen diperhatikan, pengen bergaul dengan temannya. Mungkin karena memang dia itu tidak mempunyai skill untuk bersosialisasi yang baik, jadi kan dia cenderung menyendiri. Nah sebenarnya dia ini juga pengen loh dirangkul. Jadi tugas kita sebagai guru mungkin mendekati perlahan dan memberitahu ke teman-temannya untuk menerima mereka. Nah itu. Tapi sekarang Carista aman ya Pak, sudah bisa bergaul. Kalau dulu waktu kelas 1-2 itu sangat diam sekali. Nah terakhir kita tidak usah kuis-kuis lagi, langsung saja ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka bernyanyi. Menurut jenengan ini kebutuhan dasar yang mana ya? Tadi ada kesenangan, ada kita kembali ya. Nah ini ada kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Menurut jenengan ini yang pertama ini Kesenangan. oke, ini adalah kesenangan, betul sekali ya. Kesenangan atau kebebasan. Berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Menurut jenengan ini? Kasih sayang. Ya, pengakuan ya, karena sudah kadung macak wayu ini kayak sulung tadi gitu. Dia ini kadung unjuk diri tapi tidak dihargai. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Bisa ini apa? Ini kan dia itu bosan ya iya, ini lebih ke bebasan. Ini kesenangan juga bisa sebenarnya ya. Dia kan karena boring gitu tadi, karena bosan jadi butuh, mungkin dia pengen nyanyi ya di atas tadi ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini lebih ke bertahan hidup, jadi dia pengen dihargai ya. Lanjut, dunia berkualitas ya. Dunia berkualitas adalah tempat khusus di pikiran kita yang berisi gambaran tentang yang kita inginkan. Jadi di pikiran kita ini kita pasti punya imajinasi atau harapan-harapan. Kita lanjut saja ya. Panjenengan bisa baca sekilas, materinya memang lumayan banyak ini. Oke, lanjut saja. Langsung ke 5 kontrol diri. Jadi kita ini mempunyai 5 posisi kontrol diri terhadap murid. Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, saya pernah menjadi penghukum. Pembuat merasa bersalah ini contohnya seperti ini.
Saya bilang gini ke murid saya, Cah, kelasnya itu buat dibersihkan loh Cah, mosok sampai ini loh sak bendino kok ndak mau piket. Nah nanti nak bisa dimarahi Pak Wita gimana? Gitu. Akhirnya kan anak-anak itu merasa bersalah. Atau gini, ojo rame tuh Cah, isin Bu Senti nanti ditegur Pak Wita loh, sampai suaranya buanten ganggu kelas lain sampai kantor dengar. Nah, itu membuat murid kita merasa bersalah. Ya. Kalau teman itu lebih ya, biasanya kalau murid kita melakukan kesalahan kita wes gak apa-apa wes nanti bisa di-handle gitu ya. Itu lebih ke teman. Kalau pemantau ini lebih ke aturan. Gimana ya? Dia itu aturannya apa ya disepakati gitu saja. Kalau manajer ini dari pemantau ini nanti dicari solusinya. Kita lanjut saja. Ini sebenarnya ada videonya, ya. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah contoh video posisi penghukum, ya. Jadi kalau kita posisinya sebagai penghukum, ini ciri khasnya nada suaranya tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Kemudian hukumannya biasanya berupa verbal atau fisik. Dampaknya murid akan menjadi pendendam dan tidak menyukai guru. Saya pernah di posisi ini. Nah, berikutnya ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, ya, tidak perlu diputar biar lebih cepat. Ciri khasnya nada suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru membuat murid merasa bersalah dengan membuat murid menderita. Dampaknya membuat identitas gagal pada murid karena tadi gurunya kan melas-melas nih, ya, menyalahkan muridnya. Nah, ini posisi teman. Bu Vera nggak tolong diputarkan yang posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ciri-ciri khasnya nada suaranya ramah, cenderung akrab dan bersenda gurau. Dampaknya murid akrab dengan guru dan murid bergantung pada guru. Jadi karena sering dibelani, ya ini. Jadi anaknya, muridnya itu di backup, dibelani, wes salah enggak apa-apa. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika guru tersebut tidak masuk, muridnya ini ketergantungan dan tidak bisa
tidak bisa melakukan kegiatan yang sewajarnya. Kemudian posisi pemantau, Bu Vera nggak tahu Bu Vera. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren, terus tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke. Ciri khasnya nada suara datar dan cenderung formal. Guru mengandalkan perhitungan data untuk mengontrol murid. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi gurunya ini cenderung ke aturan yang sudah tertulis seperti itu. Dan lanjut saja posisi manajer, nggak usah Bu Vera. Nah, ciri khasnya nada suara netral, tidak emosi, tidak ramah dan tidak bernada tinggi. Guru mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Dampaknya murid mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi contohnya seperti ini. Semisal murid kita hari ini terlambat seperti Naren tadi nih. Itu gurunya itu kalau sebagai posisi manajer itu menanyai, kenapa Naren, alasannya apa terlambat? Jadi ya memang terlambat itu kita memaklumi keterlambatannya apa, kemudian alasannya apa. Kalau sudah baru diberi pemahaman. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita. Nah, kemudian kita mencari solusinya bersama-sama. Nah, makanya dampaknya itu murid jadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Sekarang selanjutnya, di mana posisi Anda sebelum belajar materi disiplin positif? Sebelum mempelajari ini, sebelum tadi jenengan mempelajari materi disiplin positif ini, berada di manakah posisi panjenengan? Bu Sule mungkin mau menjawab. Kan tadi ada manajer, ada apa? Penghukum, teman, tadi ya, Kak Bekiris. Nah, pemantau teman gitu. Waduh. Nah, nih. Berada di manakah posisi Anda sebelum, sebenarnya ini kan baru hari ini ya sosialisasinya. Jadi kemarin posisinya di mana? Kita jujur saja ya, kalau saya di mana? Teman ya. Mergo Bu Sule ki semabar gitu. Gak tahu menghukum, jadi teman wis percaya aku. Gitu. Wes temenan iki. Kalau Bu Ika di mana posisinya? Saya ya, buat rasa bersalah. Oh gitu. Kok seperti itu? Contohnya Bu Ika jenengan yang pernah jenengan lakukan ke murid jenengan. Nggih. Baru-baru ini. Nggih. Untuk sementara waktu kan ketika pembelajaran saya berada di musola, sedangkan Bu Ida kan di dalam, gitu ya. Nah, sedangkan mohon maaf anak kelas 6 yang saya pegang itu kan meskipun hanya beberapa tapi spesial. Nah, jadi mereka padahal saya minta untuk mengerjakan dan untuk membaca. Tapi ya gitu rame awalnya saya ingatkan sekali 2 kali, tetap akhirnya langsung, kamu nggak malu, Bida malu sama Bida malu sama Bida gitu, bilang gitu. Di dalam itu ada Bida. Anak-anak itu yang di dalam itu kemarin kelas 2. Nah, kelas 2, kamu kelas berapa? Akhirnya mereka diam.
tapi diamnya itu hanya beberapa waktu saja. Ya memang karena kespesialan anak kelasnya itu contohnya. Terima kasih Bika. Nah, sama ya, saya pun juga pernah menjadi penghukum, merasa bersalah itu dulu sering. Ya, sama juga sampai Bu Sakti malu ngerti sih seperti itu. Tapi tadi setelah kita bersama-sama belajar, artinya kita jadi tahu ya, oh ternyata posisi saya itu salah, nggak seperti itu. Semoga kita nanti bisa menjadi di posisi menurut yang mana yang paling tepat? Manajer, betul sekali manajer. Saya pun juga masih belajar, meskipun kadang ya lali gitu. Oke, ini insya Allah ini mau mendekati selesai. 9 ciri-ciri restitusi, boleh sambil dibaca ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi sudah sangat jelas ya, ketika anak yang bersalah kita tidak menyalahkan semata-mata menyalahkan, tapi mencari solusinya bersama. Kemudian memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang paling di garis bawah itu yang nomor 9. Jadi menurut saya ini serangkaian ini intinya ketika anak itu bersalah, dia harus bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan pemahaman dari nilai-nilai kebajikan. Kemudian untuk menjalankan proses restitusi itu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan menstabilkan identitas. Jadi caranya nanti kita menetralkan dulu. Ini seperti growth mindset, menormalisasi. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita kasih tahu ke murid kita, tidak apa-apa, orang itu ya salah itu normal, wajar, seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Bu guru pun juga pernah, nah seperti itu. Kemudian berikutnya validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukannya. Jadi anak itu ketika salah, pasti dia itu tidak sengaja. Semuanya tidak sengaja. Pasti ada yang mempunyai alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini tadi kebutuhan dasar tadi. Siapa tahu dia itu melakukan kesalahan itu karena memang sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan cara mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan juga ini kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dari kesalahan itu. Nah, dari segitiga restitusi ini apakah harus berurutan? Tidak. Tergantung kesalahannya apa dan karakter murid kita seperti apa, gitu. Jadi kalau semisal anaknya ini kalem, kesalahannya mungkin hanya tidak mengerjakan PR atau alat tulisnya yang ketinggalan, itu bisa kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tapi kalau anaknya ini sudah yang subhanallah mungkin pas tawur seperti itu ya, kita nggak mungkin lah kenapa tuh kamu kok tawuran, kan ya nggak mungkin ya, harus langsung saja keyakinan kelas, benar nggak itu, sesuai nggak keyakinan kelas dengan apa tindakanmu, seperti itu. Nah ini deh ucapan-ucapan yang dikatakan guru ketika menstabilkan identitas. Ya, bisa seperti ini. Kemudian next saja. Nah, berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi membantu guru menemukan kebutuhan dasar yang sedang mereka rasakan. Nah, tadi ya, kita bisa berkata, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih baik dari itu, atau kamu pasti punya alasan. Tuh ya, lanjut saja. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ditarik lagi, apakah perbuatanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, dengan keyakinan sekolah kita? Kalau tidak, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Nah, dari tahapan membuat budaya positif di sekolah itu tahapannya yang pertama adalah
membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kalau sudah membuat kesepakatan kelas, baru ditarik keyakinan kelas, menemukan nilai-nilai kebajikan. Setelah itu baru membentuk sebuah lingkungan positif yang menjadikan budaya positif di sekolah kita. Jadi semoga setelah acara kegiatan hari ini nanti kita semua bisa menerapkan budaya positif ini. Dan saya harap nanti semua kelas 1 sampai kelas 6 bisa mencoba membuat kesepakatan kelas dulu, kemudian keyakinan kelas, dan itu diterapkan biar menjadi sebuah budaya positif. Minumnya silahkan, ya Allah, ngapunten, minumnya kok bener dibagi. Nah, tanggapan dari sosialisasi materi budaya positifnya 2 saja tanggapannya. Ini terakhir, ini sudah menutup. Minta tanggapan dari sosialisasi materi budaya positif. Terima kasih atas kesempatannya. Tanggapan saya dari sosialisasi materi budaya positif ini bagi saya sangat bermanfaat dan memberi tambahan ilmu bagi saya pribadi. Semoga dengan sosialisasi ini menuju budaya positif, sekolah kita semakin berbudaya positif. Amin, amin. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama bener apa kata Bu Seti tadi, kita sama-sama belajar, meskipun kita menjadi seorang guru bukan berarti yang paling benar. Terima kasih. Semoga budaya positif ini akan terus kita bangun dan kita pupuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Ika. Jadi ketika kita ingin membuat atau membentuk suatu budaya positif di sebuah lembaga, kita tidak bisa sendiri. Saya tidak bisa sendiri, jenengan tidak bisa sendiri. Kita butuh kolaborasi antara kita sebagai guru dengan kepala sekolah, dengan wali murid, dengan orang tua, dan juga pastinya dengan anak peserta didik kita. Jadi butuh kolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau saya paling bisanya kelas saya sendiri, tidak bisa menjadi budaya di lembaga kita. Monggo berikutnya Bu Meli. Terima kasih Bu Septi atas waktunya. Saya mau menanggapi dari sosialisasi hari ini. Terus terang jujur, ini pembelajaran baru buat saya yang bisa saya terapkan di kelas nantinya, dan semoga saya dan teman-teman bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan Bu Septi tadi. Terima kasih. Terima kasih ya. Seperti yang dikatakan Bu Meli, saya pun sebenarnya juga ini ilmu baru Meskipun sudah pernah melakukan, tapi dia baru. Maka Pak Yudi menutup. Gak marah deh kalau Pak Yudi. Terima kasih atas waktunya. Tanggapan saya terkait dari sosialisasi materi budaya positif. Yang pertama, materi ini membuat saya menjadi sadar ternyata hukuman itu justru tidak membuat anak berubah, tapi dengan budaya positiflah anak-anak akan memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri, sehingga jangka panjangnya lembaga, sekolah, kelas itu akan menjadi terarah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, saya pribadi sebagai guru selama ini memang lebih cenderung kepada hukuman anak-anak yang terlambat, anak-anak yang melanggar. Jadi dengan ilmu baru dari narasumber ini memang membuka pengetahuan saya, membuka kesadaran saya memang bahwasanya percuma kita mendisiplinkan dengan hukuman kalau dari dalam diri si anak tersebut tidak ada kesadaran. Jadi siswa akan merasa terbebani. Tapi dengan budaya positif ini nanti
yang akan saya terapkan mulai besok di kelas kami, akan insya Allah kelas kami mudah-mudahan akan menjadi kelas yang lebih baik dari hari ini. Jadi kelas saya mudah-mudahan akan menjadi lebih baik ke depannya dengan budaya positif ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu dua saja sudah cukup Bu Septi, nanti kepanjangan malah tunggu ya Allah nggak habis. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sependapat dengan Pak Yudi, nggih, saya pun juga masih belajar. Dulu seringnya menghukum, membuat murid merasa bersalah. Dengan belajar budaya positif ini saya juga akhirnya tahu, oh saya ini di posisinya salah. Saya harus belajar, nggih. Kemudian Pak Yudi, untuk yang hukuman tadi, nggih, ketika kita menghukum anak itu lebih ke konsekuensi, nggih, ditarik ke nilai-nilai keyakinannya. Jadi ketika anak itu sudah tahu nilai keyakinannya, nilai kebajikannya, dan itu lebih bisa jangka waktu panjang seperti yang dengan katakan tadi. Semoga ke depan setelah ini kita sama-sama, saya dan juga jenengan semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita untuk anak-anak tercinta kita menjadi generasi yang lebih berbudaya positif lagi, nggih. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk memperbaiki diri kita semuanya, ya. Saya akhiri, terima kasih Pak Wita dan juga teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu MC. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini, kegiatan ngopi kita, ngobrol pintar hari ini sangat luar biasa. Kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ilmunya dari SDN Badan 1 ya narasumbernya. Semoga setelah ini kita bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan Bu Septi tadi. Oke, marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Lisa? Tadi aku ambil penghapus saya. Ambil penghapus kamu? Di mana ambilnya? Lepaknya ditaruh di mana? Di atas meja. Di atas meja. Sekarang penghapusnya sudah dikembalikan apa belum? Sudah. Akbarnya di mana? Istirahat. Ya sudah. Kamu panggil Akbar ya, suruh ke sini. Ya. Panggil juga Akbarnya, suruh ke sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akbar, ini tadi kan Lisa habis menemui Bu Septi ya. Lisa bilang katanya Akbar tadi di kelas pas istirahat ambil penghapusnya Lisa. Apakah itu benar? Benar. Nah, penghapusnya tadi ambilnya di mana? Di atas meja. Di atas meja. Di penghapusnya itu di dalam lepak apa di luar? Di dalam lepak, tapi lepaknya di atas meja. Nah, menurut Akbar, kalau ambil barang atau Akbar mau pinjam barang temannya, seharusnya apa yang dilakukan Akbar? Meminta izin. Nah, tadi Akbar tidak minta izin, ya, karena Lisa tidak ada. Nah, menurut Akbar, kalau meminjam barang teman tidak izin itu benar apa salah? Salah. Nah, Akbar ingat enggak apa keyakinan kelas kita? Harus jujur. Terus bertanggung jawab. Terus apa lagi? Kalau mengambil barang milik orang lain atau meminjam barang milik orang lain itu harus izin dulu. Itu adalah keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain, pintar. Nah, jadi kita itu harus jujur, tanggung jawab dan menghormati orang lain. Nah, karena tadi Akbar mengambil atau meminjam barangnya Lisa tidak izin dulu, berarti Akbar tidak hormat. Ya, terus bisa ditanya, penghapusnya Akbar kemana? Hilang. Kok boten tumbas? Kok tidak beli? Kenapa? Lupa. Nah, berarti Akbar tidak tanggung jawab. Nah,
tidak tanggung jawab, dan juga tidak menghormati orang lain. Nah, menurut Akbar itu benar apa salah? Salah. Nah, sekarang Bu Septi mau tanya, bagaimana cara Akbar memperbaiki kesalahan Akbar tadi? Meminta maaf ke siapa? Ke Lisa. Terus selain itu tidak mengulangi lagi. Bagaimana caranya? Membeli penghapus. Terus kalau mau pinjam minta izin. Nah, jadi nanti bisa dipanggil Lisa ke sini, ya kan? Terus nanti Akbar minta maaf ke Lisa, ya kan? Nanti kalau pulang, Akbar bilang ke orang tuanya beli penghapus gitu ya. Terus besok lagi kalau mau pinjam harus izin, ya nggak boleh ambil lagi ya. Oke ya, paham ya? Oke, Bu Septi doakan Akbar ini jadi anak solih, pintar, ya sukses ya. Jangan diulangi lagi ya. Oke, nanti Bu Septi panggil Lisa dulu ya. Lisa, ini Akbar mau bilang sesuatu. Ayo Akbar. Oke, Lisa sudah memaafkan Akbar ya. Oke, terima kasih Lisa, terima kasih Akbar. Sekarang Akbar sama Lisa boleh masuk kelas ya. Salam. Perkenalkan, nama saya Akbar Abdullah Pratama. Saya dari SDN Mata 1. Saya senang bisa belajar dengan Bu Septi. Kemarin saat saya melakukan kesalahan, Bu Septi membantu saya untuk bisa memperbaiki diri. Terima kasih.